Abdurrahman bin Auf, sang dermawan yang terpercaya di langit dan di bumi. Abdurrahman bin Auf adalah orang terpercaya di langit dan orang terpercaya di bumi. Begitu yang disabdakan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mensifati Abdurrahman bin Auf dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Haris bin Usamah, beliau adalah salah seorang sahabat yang juga mendapatkan jaminan surga di antara 10 sahabat Nabi. Beliau memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Abdul Haris. Akrab dipanggil dengan nama Abu Muhammad. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantinya dengan nama Abdurrahman setelah keislamannya. Lelaki yang masuk Islam melalui tangan sahabat Abu Bakar yang berwajah tampan dengan kulit putih kemerah-merahan dan halus, bertangan lebar dan memiliki jari-jari yang keras ini lahir pada tahun ke-44 sebelum hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempersaudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Rabi. Saat itu sahabat Sa'ad berkata kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, "Aku adalah orang terkaya di Madinah. Kalau engkau mau, ambillah separuh dari hartaku. Aku juga memiliki 2 istri. Silakan engkau pilih mana yang engkau sukai. Aku akan menceraikannya. Setelah itu, silakan engkau nikahi dia." Mendengar ketulusan dari saudara muslimnya itu, sahabat Abdurrahman bin Auf hanya tersenyum karena merasa tidak pantas mendapatkan apa yang beliau dengarkan. Kemudian beliau berkata, "Tolong tunjuki saja aku pasar." Kemudian beliau berdagang di pasar itu hingga kemudian menjadi seorang sahabat yang memiliki harta kekayaan yang melimpah dan menjadi seorang yang paling kaya di antara kaum muslimin. Tentu beliau mengimbangi doanya itu dengan bekerja, tidak justru sebaliknya, lebih banyak berdoa namun melupakan berdoa. Karena sungguh rezeki tidak akan didapati dengan banyaknya berusaha dan berdoa. Itulah alasan mengapa Allah memberikan rezekinya tidak hanya pada mereka yang membanting tulang, memeras keringat, bahkan mereka yang menjual agamanya. Syahdan, pada suatu hari saat kota Madinah sedang dalam keadaan yang aman dan tentram, namun suatu hal yang mengagetkan terjadi kala terlihat debu tebal yang mengepul ke udara. Datang dari tempat ketinggian di pinggir kota. Debu itu semakin tinggi, bergumpal-gumpal hingga hampir menutup ufuk pandangan mata. Angin yang bertiup menyebabkan gumpalan debu kuning dari butiran-butiran Sahara yang lunak terbawa hingga menghampiri pintu-pintu kota dan terus terhembus dengan kuatnya di sepanjang jalan-jalan rayanya. Kejadian itu menyebabkan banyak orang menyangka bahwa sebentar lagi akan ada angin ribut yang menyapu dan menerbangkan pasir dan tidak menutup kemungkinan akan segera menghantam kota mereka pula. Debu semakin bergumpal dengan hebatnya dan semakin mendekat dengan cepatnya hingga menyebabkan mereka semakin kalut. Seluruh pandangan tertuju pada arah di mana debu yang bergumpal itu datang. Beberapa jenak kemudian, apa yang mereka dapati ternyata tidak harus sesuai dengan apa yang mereka sangkakan pada awalnya. Dari balik tirai debu yang mendebarkan hati siapapun itu kemudian segera menimbulkan suara hiruk pikuk keramaian, yang dengan suara itu mereka langsung paham bahwa saat itu sedang ada yang datang. Golongan kafilah yang tidak sedikit jumlahnya, bahkan dalam jumlah yang sangat besar dan dengan barisan yang panjang. Tidak lama kemudian sampailah 700 kendaraan yang syarat dengan muatannya memenuhi jalan-jalan kota Madinah
dan segera membuat kesibukan baru di sana. Orang-orang saling memanggil dan menghimbau agar menyaksikan keramaian itu serta turut bergembira dan bersukacita dengan datangnya harta juga rezeki yang dibawa oleh kafilah itu. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha demi mendengar suara hiruk-pikuk itu langsung bertanya, apakah yang terjadi di kota Madinah? Beliau mendapatkan jawaban bahwa kafilah Abdurrahman bin Auf baru saja datang dari Syam dengan membawa barang-barang dagangannya. Kafilah yang telah menyebabkan semua kesibukan ini, tanya beliau lagi. Benar wahai Ummul Mukminin, karena ada 700 kendaraan, jawab seseorang yang ditanya. Ummul Mukminin menggeleng-gelengkan kepalanya sembari melayangkan pandangannya jauh menembus tirai debu yang semakin menipis itu, seolah-olah hendak mengingat-ingat kejadian yang pernah beliau lihat atau ucapan yang pernah didengarnya. Setelah beberapa saat kemudian beliau berkata lagi, ingat, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kulihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan. Ada kejanggalan dari para sahabat yang mendengar penuturan dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan. Kenapa ia tidak memasukinya dengan melompat atau berlari kencang bersama angkatan pertama para sahabat Rasul? Setidaknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu menggumpal di dalam hati mereka hingga mengalahkan gumpalan-gumpalan debu yang baru saja melihat mereka. Kemudian sebagian dari sahabat menyampaikan cerita Sayyidah Aisyah kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Maka beliau pun segera teringat bahwa suatu waktu pernah terdengar sabda Nabi tersebut. Hadis ini lebih dari satu kali disabdakan beliau, dan dengan susunan kata yang berbeda-beda pula. Dan sebelum tali temali perniagaannya seluruhnya dilepaskan, beliau segera melangkahkan kakinya ke rumah Sayyidah Aisyah. Sampainya di rumah istri Nabi, beliau berkata, engkau telah mengingatkanku suatu hadis yang tak pernah kulupakan. Kemudian ulasnya lagi, dengan ini aku mengharap dengan sangat agar engkau menjadi saksi bahwa kafilah ini dengan semua muatannya berikut dengan kendaraan dan perlengkapannya kupersembahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Setelah mengucapkan yang demikian, kemudian dibagikan seluruh muatan 700 kendaraan itu kepada semua penduduk Madinah dan sekitarnya sebagai perbuatan baik yang sangat besar. Jika dilihat dari peristiwa yang satu ini saja, betapa melukiskan sebuah gambaran yang sempurna tentang kehidupan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdurrahman bin Auf. Beliaulah seorang saudagar yang berhasil karena kecintaannya kepada sang Nabi. Keberhasilan yang paling besar dan lebih sempurna juga beliau raih ketika melupakan bahwa apa yang dimilikinya ternyata tidak seluruhnya dimiliki pada hakikatnya. Ada sebagian yang lebih banyak lagi yang merupakan titipan untuk manusia lain yang menurut selainnya miskin ataupun fakir. Beliau pula lah orang yang kaya raya dengan kekayaan yang paling banyak dan melimpah ruah di antara kaum muslim pada masanya. Beliaulah seorang mukmin yang bijaksana, yang tidak sudi kehilangan bagian keuntungan akhiratnya hanya karena gemerlap dunia yang sering dirasa selainnya sebagai milik pribadinya, dan juga tidak suka jika harta benda kekayaannya meninggalkannya dari kafilah iman serta pahala surga. Maka beliau membuktikan harta kekayaannya dengan kedermawaannya dan pemberian yang tidak terkira dengan hati, penuh kepuasan dan kerelaan. Adakah yang merasa kehilangan jika ia merasa tidak memilikinya? Wahai Tuhan yang maha membagi-bagi rizki, jadikanlah pemberian dari segala kekayaan hanya berada di kedua tangan kami, dan jangan sampai Engkau memasukkan ke dalam hati kami
seperti apa yang Engkau telah berikan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Amin. Sahabat Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang dari 8 orang yang terdahulu masuk Islam. Ketika itu sahabat Abu Bakar datang kepadanya untuk menyampaikan Islam seperti yang dilakukan kepada sahabat Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Maka tak ada persoalan yang tertutup bagi mereka, dan tak ada keraguan-raguan yang menjadi penghalang. Bahkan mereka segera pergi bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menyatakan baiat serta siap memikul bendera Islam apapun resiko yang akan mereka terima. Semenjak keislamannya sampai berpulang menemui Tuhannya, dalam umur 75 tahun ia menjadi tauladan yang cemerlang sebagai seorang mukmin yang besar. Hal ini menyebabkan Nabi Muhammad SAW memasukkannya ke dalam 10 orang yang telah diberi kabar gembira dengan jaminan sebagai ahli surga. Sahabat Umar mengangkatnya pula sebagai anggota kelompok musyawarah yang berjumlah 6 sahabat yang merupakan calon kafilah yang akan dipilih sebagai penggantinya kelak. Saat itu sahabat Umar berkata, Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepada mereka. Segeralah sahabat Abdurrahman radhiyallahu an setelah masuk Islam menceritakan tentang nasib malang yang diterimanya juga para sahabat lain berupa penganiayaan, penyiksaan, dan penindasan dari kaum kafir Quraisy. Dan sewaktu Nabi memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Nabsyi, Ibnu Auf radhiyallahu an ikut berhijrah kemudian lagi ke Mekah, lalu hijrah untuk kedua kalinya ke Habsyi dan kemudian hijrah ke Madinah. Beliau juga ikut bertempur di perang Badar, Uhud, dan peperangan-peperangan lainnya. Keberuntungan dalam perniagaan sampai suatu batas yang membangkitkan diri pribadinya takjub dan keheranan, hingga suatu ketika beliau berkata karena saking kagumnya pada pemberian Allah yang begitu banyak kepadanya, sungguh kulihat diriku, seandainya aku mengangkat batu, niscaya ku temukan di bawahnya emas dan perak. Perniagaan bagi Abdurrahman bin Auf bukan berarti rakus dan loba pada dunia. Bukan pula merupakan sifat yang suka menumpuk harta atau hidup mewah dan riya. Malah baginya semua itu adalah suatu amal dan tugas kewajiban yang keberhasilannya akan menambah dekatnya jiwa kepada Allah dan berkorban di jalannya demi membesarkan agamanya. Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang berwatak dinamis. Kesenangannya dalam amal yang mulia dimanapun berada seakan tidak akan pernah mampu memuaskannya. Apabila beliau tidak sedang sholat di masjid dan tidak sedang berjihad dalam mempertahankan agama, tentulah ia sedang mengurus perniagaannya yang berkembang pesat. Kafilah-kafilahnya selalu terlihat membawa ke Madinah dari Mesir dan Syria barang-barang muatan yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh jazirah Arab berupa pakaian dan makanan pada saat itu. Watak dinamisnya itu terlihat sangat menonjol, terbukti ketika kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah. Telah menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu untuk mempersaudarakan 2 orang sahabat. Salah seorang dari muhajirin warga Mekah dan yang lain dari kalangan Ansor penduduk Madinah. Persaudaraan ini mencapai kesempurnaan dengan cara yang harmonis yang mempesonakan hati. Orang-orang Ansor penduduk Madinah membagi 2 seluruh kekayaan miliknya dengan saudaranya yang muhajirin. Sampai-sampai pada soal rumah tangga. Apabila ia berisi 2 orang, maka satu di antara keduanya akan diceraikan dan seorang untuk kemudian diberisi oleh saudaranya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mulia mempersaudarakan antara sahabat Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Sa'ad bin Abir.
Maka sahabat Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis yang merekam percakapan kedua saudara baru itu dengan riwayatnya. Dan berkatalah Sa'ad kepada Abdurrahman, "Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang kaya raya. Silahkan pilih separuh hartaku dan ambillah. Dan aku mempunyai 2 orang istri. Coba perhatikan yang lebih menarik perhatianmu. Akan kuceraikan ia hingga engkau dapat memperistrinya." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkatimu, istri dan hartamu. Tunjukkanlah letaknya pasar agar aku dapat berniaga." Abdurrahman pergi ke pasar dan berjual belilah ia di sana. Ia pun memperoleh keuntungan. Kehidupan sahabat Abdurrahman bin Auf di Madinah baik semasa Rasulullah maupun sesudah wafatnya terus meningkat dengan pesatnya. Barang apa saja yang ia pegang dan dijadikannya pokok perniagaan selalu saja pasti menguntungkannya. Ternyata resepnya hanyalah bahwa seluruh usahanya ini hanya semata-mata ditujukan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, sebagai bekal di alam kekal kelak. Selain itu, yang menjadikan perniagaannya selalu berhasil dan beroleh berkah karena beliau selalu bermodal dan berniaga barang yang halal dan menjauhkan diri dari perbuatan yang haram, bahkan yang syubhat sekalipun sangat beliau jauhi. Seterusnya, yang menambah kejayaan dan diperolehnya berkah karena labanya bukan untuk Abdurrahman sendiri, akan tetapi di dalamnya terdapat bagian Allah yang beliau yakini harus beliau penuhi dengan setepat-tepatnya. Pun juga beliau gunakan untuk memperkokoh hubungan kekeluargaan serta membiayai sanak saudaranya. Juga menyediakan guna mendukung perlengkapan yang diperlukan tentara Islam, termasuk menyantuni siapapun yang memang berhak mendapatkan hartanya. Pada suatu hari beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ibnu Auf, Anda termasuk golongan orang kaya dan Anda akan masuk surga secara perlahan-lahan. Pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah, pasti Allah mempermudah langkah Anda." Semenjak beliau mendengar nasihat dari Rasulullah itu, maka beliau selalu menyediakan bagi Allah pinjaman yang baik. Maka Allah pun memberi ganjaran kepadanya dengan berlipat gandanya apa yang beliau keluarkan. Seperti ketika pada suatu hari beliau menjual tanah seharga 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagi-bagikan semua untuk keluarganya dari Bani Zuhrah, untuk para istri Nabi dan untuk kaum fakir miskin. Diserahkannya pada suatu hari 500 ekor kuda perlengkapan bala tentara Islam, dan di hari yang lain 1.500 kendaraan. Menjelang wafatnya ia berwasiat 50.000 dinar untuk di jalan Allah. Dan yang lain diwasiatkannya pula bagi setiap orang yang ikut perang Badar yang masih hidup, masing-masing 400 dinar. Hingga sahabat Utsman bin Affan yang terbilang kaya juga mengambil bagiannya karena wasiat itu. Setelah itu sahabat Utsman berkata, "Harta Abdurrahman bin Auf halal lagi bersih, dan memakan harta itu membawa selamat dan berkah." Sahabat Ibnu Auf radhiyallahu an adalah seorang yang bermental sebagai seorang pemimpin yang merasa berhak untuk mengendalikan hartanya, bukan seorang yang bermental sebagai budak yang selalu dikendalikan oleh hartanya. Sebagai buktinya, beliau tidak mau celaka dengan mengumpulkan harta dan tidak pula dengan menyimpannya. Bahkan beliau mengumpulkannya secara santai dan hanya dari jalan yang halal saja. Setelah terkumpul, beliau juga tidak menikmatinya sendirian, tetapi mengikutkan semua keluarga, kaum kerabat, saudara-saudaranya, dan masyarakat seluruhnya juga diberikan kesempatan berkali-kali untuk turut menghabiskan hartanya. Dan karena begitu luas pemberian serta pertolongannya, pernah dikatakan oleh seorang tentangnya, seluruh penduduk Madinah berserikat dengan Abdurrahman bin Auf pada hartanya. Sepertiga dipinjamkannya kepada mereka, sepertiga lagi dipergunakannya untuk membayar hutang-hutang mereka, dan sepertiga sisanya diberikan dan dibagi-bagikan kepada mereka. Suatu hari
Sebagian sahabatnya berkumpul bersamanya menghadapi jamuan di rumahnya. Tak lama sudah makanan diletakkan di hadapan mereka. Tanpa mereka tahu apa sebabnya, beliau pun menangis melihat apa yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Para sahabat bertanya, "Apa sebabnya Anda menangis, wahai Abu Muhammad?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan tak pernah beliau berikut ahli rumahnya sampai kenyang makan roti gandum. Apa harapan kita apabila dipanjangkan usia tetapi tidak menambah kebaikan bagi kita? Jawabnya dengan terseduh. Tatapannya menerawang jauh, seakan sangat merindukan pada sosok paling mulia, namun tidak menghamba pada dunia itu. Begitulah ia, kekayaannya yang berlimpah-limpah, sedikit pun tidak membangkitkan kesombongan dan takabur dalam dirinya. Sampai-sampai ada seseorang yang mensifati tentang dirinya sebagai berikut. Seandainya seorang asing yang belum pernah mengenalnya kebetulan melihatnya sedang duduk-duduk bersama pelayan-pelayannya, niscaya ia tak akan sanggup membedakannya dari antara mereka. Tapi bila orang asing itu mengenal satu segi saja dari perjuangan sahabat Ibnu Auf radhiyallahu an dan jasa-jasanya, misalnya diketahui bahwa dia badannya terdapat 20 bekas luka di perang Uhud dan bahwa salah satu dari bekas luka ini meninggalkan cacat seumur hidup berupa pincang yang tidak sembuh-sembuh pada salah satu kakinya, sebagaimana pula yang terjadi pada beberapa gigi seri yang rontok di perang Uhud yang menyebabkan kecadalan yang jelas pada ucapan dan pembicaraannya. Maka di waktu itulah orang baru akan menyadari bahwa laki-laki yang perawakan tinggi dengan air muka berseri dan kulit halus, pincang serta cadel itu sebagai tanda jasa dari perang Uhud. Itulah orang yang bernama Abdurrahman bin Auf. Tidak ada pangkat, bintang atau kenaikan gaji yang beliau terima dari negara. Namun beliau justru tidak berkeinginan untuk memakan apapun yang dimiliki negaranya. Akan tetapi beliau akan memberikan apapun untuk negaranya. Dalam hatinya mungkin ada serangkai kalimat yang sangat perlu untuk didengar bagi para penguasa yang terhormat. Jangan pernah tanyakan seberapa negara memberi Anda, namun tanyakan kepada Anda apa yang bisa Anda berikan untuk negara. Sudah menjadi kebiasaan pada tabiat manusia bahwa harta kekayaan mengandung kekuasaan. Artinya bahwa orang-orang kaya selalu gandrung untuk memiliki pengaruh guna melindungi kekayaan mereka dari melipat gandakannya, serta untuk memuaskan nafsu, sombong, membanggakan dan mementingkan diri sendiri. Juga sejuta satu sifat-sifat yang biasa dibangkitkan oleh kekayaan. Tapi bila melihat sahabat Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya yang melimpah, tentu akan ditemukan manusia ajaib yang sanggup menguasai tabiat kemanusiaan dalam bidang ini dan melangkah ke puncak tertinggi karena mampu mengalahkan dunia di bawah telapak kakinya dengan cara yang unik. Peristiwa ini terjadi sewaktu sahabat Umar bin Khattab ketika hendak berpisah dengan ruhnya yang suci dan mulia, memilih 6 orang tokoh dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai formatur agar mereka memilih salah seorang di antara mereka untuk kemudian diangkat menjadi khalifah yang baru. Jari-jari tangan dari para sahabat sama-sama menunjuk dan mengisyaratkan ke arah sahabat Ibnu Auf radhiyallahu an. Bahkan sebagian sahabat telah menegaskan bahwa dialah orang yang lebih berhak menyandang jabatan khalifah di antara yang lainnya. Mendapat perlakuan bagi seperti itu, beliau tidak mengenakan itu. Maka beliau berkata, "Demi Allah, daripada aku menerima jabatan tersebut, lebih baik ambil pisau yang kutaruh ke atas leherku, kemudian kalian tusukkan sampai tembus ke samping." Demikianlah, baru saja 6 sahabat sebagai anggota dari sidang itu yang mengadakan pertemuan untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah yang akan menggantikan Al-Faruq, Umar bin Khattab. Maka kepada
kawan-kawannya yang 5 sahabat Abdurrahman bin Auf menyatakan dirinya bahwa ia telah melepaskan haknya, hak yang dilimpahkan oleh sahabat Umar kepadanya sebagai salah seorang dari 6 calon yang akan dipilih menjadi khalifah, dan adalah kewajiban mereka untuk kembali melakukan pemilihan yang dalam pemilihan kedua itu hanya terbatas di antara mereka berlima saja. Sikap zuhudnya terhadap jabatan dan pangkat inilah yang kemudian justru dengan cepat menempatkan dirinya sebagai hakim di antara 5 orang tokoh terkemuka itu. Mereka menerima dengan senang hati agar sahabat Abdurrahman bin Auf menetapkan pilihan khalifah itu terhadap salah seorang di antara mereka yang berlima. Sementara Imam Ali bin Abi Thalib berkata dalam hal ini, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa Anda adalah orang yang dipercaya oleh penduduk langit dan dipercaya oleh penduduk bumi." Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf memilih sahabat Utsman bin Affan untuk menggantikan jabatan khalifah. Sementara lainnya pun langsung menyetujui pilihan dari sahabat terpercaya itu. Inilah hakikat seorang laki-laki yang kaya raya dalam ajaran Islam yang sejati. Perhatikan bagaimana Islam telah mengangkat diri seorang sahabat Abdurrahman bin Auf jauh di atas kekayaan dengan segala godaan dan penyesatannya itu, dan bagaimana beliau menempa kepribadiannya dengan sebaik-baiknya sehingga mampu dengan sangat ikhlas melepaskan segalanya demi Islam. Pada tahun ke-32 Hijriah, tubuhnya mulai bosan dan malas pada apapun yang ada di dunia. Semuanya terasa selalu saja fana. Tidak ada apapun yang dicintainya sehingga mampu mengalahkan apapun dan hanya ingin mencintai dia yang paling dicinta. Sahabat Abdurrahman bin Auf selama masih di dunia merasa yakin seyakin-yakinnya tidak akan pernah menemukan dia yang dicintainya, karena sesuatu yang kekal tidak akan pernah bisa ditemukan pada sesuatu yang fana. Bukan karena sahabat Abdurrahman bin Auf salah tempat mencari cintanya, namun beliau sedang menujunya. Dan benar pada tahun itu seorang sahabat sekaliber sahabat Abdurrahman bin Auf pada tahun itu seorang persis dengan segala apapun yang ada pada diri lahir batin sahabat Abdurrahman bin Auf berpulang. Karena seorang itu memang benar-benar sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau akhirnya berpisah juga dengan ruhnya untuk menuju apa yang lebih indah, tak terlukis dengan kata-kata. Sahabat Abdurrahman bin Auf tanpa dirasakannya kini telah berpindah pada suatu alam yang tidak lagi mengenal akan kefanaan, kesedihan, kehancuran, penderitaan, dan apapun yang tidak menyamakannya. Para sahabat yang menungguinya hanya bisa merasakan bahwa aneh syarat akan kengerian yang selalu hadir di saat kematian sedang atau baru saja merenggut bagian dari mereka. Suatu pesan yang sangat nyata ternyata sungguh betapa kematian akan memisahkan mereka yang bersama, menceraikan mereka yang menikah, menghancurkan mereka yang satu, dan memusnahkan mereka yang pernah ada, juga sedang ada, akan menjadi sesuatu yang pernah ada. Sahabat Abdurrahman bin Auf telah pergi, hanya ingatan tentang beliaulah yang saat itu menggelayuti setiap pikiran para sahabat yang melayat. Betapa mereka mengingat ketika beliau mendengar bahwa dirinya dijamin masuk surga. Semangat berinfak dan bersedekahnya semakin meningkat. Tak kurang dari 40.000 dirham perak, 40.000 dirham emas, 500 ekor kuda perang, dan 1.500.000 ekor unta ia sumbangkan untuk memperjuangkan menegakkan panji-panji Islam di muka bumi. Kala mendengar hal itu, Sayyidah Aisyah mendoakan semoga Allah memberinya minum dengan air dari telaga Salsabil, nama sebuah telaga di surga. Para sahabat juga mengingat ketika sahabat Abdurrahman bin Auf menjelang akhir hayatnya, beliau pernah disuguhi makanan oleh seorang padahal ia sedang berpuasa. Sambil melihat makanan itu, beliau berkata, "Mus'ab bin Umar syahid di medan perang, yang lebih baik daripada saya. Waktu dikafani, jika kepalanya ditutup maka kakinya terbuka, dan jika kakinya ditutup kepalanya terbuka, karena kafannya kurang panjang dan tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian Allah membentangkan dunia ini bagi kita seluas-luasnya. Sungguh saya amat takut kalau pahala untuk kita disegerakan oleh Allah di dunia ini."
Sahabat Abdurrahman bin Auf wafat dengan membawa amalnya yang sangat banyak. Saat pemakamannya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, "Anda telah mendapat kasih sayang Allah dan Anda telah berhasil menentukan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda." Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin.